Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita mau ngebahas sistem endokrin nih. Ada yang tahu nggak sih sistem endokrin itu apa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Adwa Sanaya Amroy Saputri, kedua Chelsea Chandra Pradita, ketiga Husnul Khotimah Amalia Putri, keempat Naira Wandita, kelima Rian Irwansyah, keenam Silva Putri Amelia. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada sistem kelenjar manusia, yang kedua ada kelenjar eksokrin, dan yang terakhir pemeriksaan diagnostiknya. Sistem kelenjar manusia. Sistem endokrin berfungsi untuk menghasilkan hormon. Hormon adalah suatu zat yang dibentuk oleh organ tertentu dalam jumlah kecil dan dibawa oleh jaringan ke organ lain sehingga memengaruhi kerja dari organ tersebut. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar. Secara umum, terdapat 14 kelenjar utama dalam tubuh manusia. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Kita bahas dari sistem eksokrin dulu ya. Yang pertama ada kelenjar ludah. Terletak dalam rongga mulut dan tenggorokan. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan air liur atau saliva. Yang kedua, kelenjar keringat. Terletak pada kulit. Kelenjar ini berfungsi mensekresikan keringat untuk mendinginkan tubuh. Yang ketiga, kelenjar minyak. Berfungsi untuk menghasilkan minyak alami atau sebum yang membantu melembabkan kulit. Yang keempat, pankreas berfungsi mensekresi enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, dan lipase untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kelima, kelenjar lakrimal terletak pada mata dan berfungsi menyekresikan air mata yang mengandung protein, elektrolit, dan air mata untuk melembabkan, memelihara, dan melindungi permukaan mata. Dan kelenjar terakhir dalam sistem eksokrin yaitu kelenjar susu yang berfungsi menyekresikan air susu atau ASI untuk menyusui bayi. Dan materi yang terakhir yaitu pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada CT scan otak yang bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan pada kelenjar hipofisis atau hipotalamus dengan gambaran komputer. Yang kedua, ada pemeriksaan darah dan urin yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kadar hormon yang tidak normal. Yang ketiga, pemeriksaan diagnostik kelenjar tiroid meliputi aptek radioaktif atau RAI yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kelenjar tiroid dalam menangkap yodium. Ada T3 dan T4 serum, aptek resin, dan protein bond iodin atau PBI yang bertujuan untuk mengukur yodium yang terikat dengan protein plasma dengan menggunakan spesimen darah vena sebanyak 5-10 cc. Yang keempat ada BMR atau laju metabolisme basal yang bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan tubuh di bawah kondisi basal selama beberapa waktu. Yang kelima, pemeriksaan diagnostik kelenjar paratiroid meliputi percobaan Sulkowicz bertujuan untuk perubahan jumlah kalsium dalam urin untuk mengetahui aktivitas kelenjar paratiroid. EKG bertujuan mengidentifikasi kelainan gambaran EKG akibat kadar kalsium serum terhadap otot jantung. EMG bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan kontraksi otot akibat perubahan kadar kalsium serum. Yang keenam, ada pemeriksaan diagnostik kelenjar pankreas melalui pemeriksaan glukosa di mana pasien berpuasa 8-10 jam sebelum prosedur dilakukan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan adrenal, meliputi pemeriksaan hemokonsentrasi darah, pemeriksaan elektrolit serum berupa natrium, kalium, dan klorin.
pemeriksaan Van Mandelick Acid atau VMA, dan yang terakhir ada tes simulasi yang bertujuan untuk mendeteksi adrenal. Nah, itu dia teman-teman, anatomi sistem endokrin dari tubuh kita. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih udah menonton sampai akhir.